Eh, jadi awal mula saya terpilih di skuad Timnas Primavera, waktu itu masih ada, kebetulan saya alumni dari Diklat Salatiga. Di situ ada kejuaraan antar diklat seluruh Indonesia, waktu itu diadakan di Bogor. Alhamdulillah tim dari Diklat Salatiga masuk ke final, tapi kita kalah adu penalti dengan Diklat Padang. Nah, setelah pulang dari situ, ternyata di situ selama turnamen itu ada talent scouting. Talent scouter di situ saya terpilih, dipilih oleh talent scouter untuk masuk ke timnas, untuk seleksi U19 waktu itu untuk event Piala Pelajar Asia. Tapi waktu itu ada kendalanya karena surat pemanggilan saya terhambat di bukan terhambat. Ketika TC sudah berjalan, ada salah satu Pak Rahim Sukasa, ketika beliau menengok pemusatan latihan di Sawangan, beliau melihat tidak ada saya di sana. Waktu itu memang sudah ada seleksi 5 kiper. 5 kiper sudah ada seleksi, itu sudah seleksi panjang, kurang lebih 3 bulan, 4 bulan. Jadi ketika Pak Rahim Sukasa melihat tidak ada saya di sana, beliau memerintahkan ke staf pelatih yang ada untuk memanggil saya ikut seleksi di situ. Alhamdulillah, satu bulan terakhir sebelum keberangkatan kita ke Italia, saya ikut seleksi. Di situ sudah ada 5 kiper. Alhamdulillah di situ ketika minggu kedua saya masuk, sudah ada keputusan untuk ngambil 2 kiper yang terpilih. Alhamdulillah saya masuk di situ. Nah, itu boleh diceritain nggak selama Itali itu ngapain aja, terus gabung di mana? Hal pertama ketika saya pertama kali datang ke sana, ada orang-orang tidak tahu Indonesia itu di mana. Yang mereka tahu hanya Bali. Bahkan ketika ada beberapa pemain senior di sana tanya Kurnia, Indonesia itu di mana? Akhirnya saya berpikir kok mereka nggak tahu Indonesia. Akhirnya saya terbersit, kamu tahu Bali? Ya, Bali itu Indonesia. Bukan Indonesia itu bagian dari Bali, bukan, Bali adalah bagian dari Indonesia. Begitu mereka tahu Bali, mereka oh ya tahu. Bali tempat yang indah, katanya bilang gitu. Terus ya wes. Dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya ketika waktu itu awal-awal saya latihan, saya berangkat masih belum punya kendaraan sendiri. Akhirnya saya diminta sama pemain-pemain senior di sana, kamu tunggu aja di depan jalan. Di depan jalan apartemen kamu, pasti saya lihat kamu, nanti kamu bareng-bareng sama saya. Waktu itu saya sering bareng dengan Sinisa Mihailovic. Terus ada lagi Manini, Evani, karena mereka lingkungannya di komplek itu juga gitu. Rumahnya saling berdekatan. Jadi ketika saya mau berangkat latihan, 1 jam sebelum latihan sudah nongkrong di depan jalan. Jadi tinggal acungkan tangan gini, oke dia tahu lah. Ya alhamdulillah di situ naik mobil-mobil mewah, ada Ferrari, ada Audi. Dan itu pengalaman berharga buat saya karena kan kita belum pernah naik Mercy aja belum pernah Mas gitu. Itu salah satu pengalaman yang unik aja di sana Mas. Ketika saya terpilih di skuad Timnas Primavera, kita itu berangkat ke Italia sekitar bulan Juni Juli, itu waktu musim panas di sana. Kita berangkat ada 20 atau 22 pemain, kita berangkat ke Genoa, di Tafarone di sana. Kita berangkat satu tim. Waktu itu event yang pertama yang kita jalani adalah kejuaraan Piala Asia Pelajar. Waktu itu ada di Colombo, Sri Lanka. Dan kalau nggak salah Juli atau Agustus kita ada eventnya di Colombo. Kita dari Italia langsung direct ke Sri Lanka, Colombo. Kita main di sana, alhamdulillah juga kita masuk final. Tapi kita juga kalah sama Thailand. Dan alhamdulillah di situ saya dapat reward juga karena di situ terpilih sebagai penjaga gawang terbaik di event tersebut. Nah, setelah dari event tersebut kita tidak kembali ke Indonesia. Kita langsung kembali lagi ke Italia, ke Genoa untuk persiapan mengikuti kompetisi Primavera di sana. Jadi kita selama di sana TC sampai selama 1 musim di sana, 1 tahun di sana kita ikut Campeonato Primavera. Jadi kompetisi Primavera. Primavera itu kompetisi di bawah U19. Di bawah U19 di situ kita ketemu dengan klub-klub di Italia juga, ada Juventus, Parma. Di situ sempat kita ketemu lawan dengan Buffon. Buffon waktu itu masih main di Parma.
Waktu itu kita U19, dia masih U16. Itu terus juga kita ketemu Juventus. Di situ ada Amaruso, terus ada adiknya Baggio kalau nggak salah di situ. Nah, setelah ikut kompetisi di sana, tahun-tahun pertama kita memang masih kesulitan beradaptasi karena kan kultur sepak bola Indonesia kan waktu itu sangat berbeda jauh, sedangkan sepak bola di Italia sudah mulai berkembang. Jadi, oke, untuk yang kendala pertama masalah cuaca. Cuaca otomatis kan beda banget dengan kita di Indonesia. Itu juga sempat terjadi kita ngalami kendala menahan rasa dingin. Itu juga lawannya yang terorganisasi, pemainnya udah keren lah gitu. Tapi alhamdulillah kita tidak sampai ke juru kunci. Kita meskipun papan bawah tapi nggak sampai yang paling bawah. Itu tahun pertama. Yang tahun kedua kita sudah mulai ada perbaikan karena kan kita sudah mulai belajar bagaimana sepak bola yang benar. Di situ kita bermain tidak secara individu, kita mulai bermain secara tim. Kita juga banyak sekali ilmu yang kita dapat di sana. Dan alhamdulillah sampai akhir kompetisi kita ada di papan tengah. Untuk hal yang paling nggak terlupakan selama di sana, Coach, bisa diceritain nggak? Yang paling tidak saya lupakan karena di sana pengalaman buruk, saya pernah cedera di waktu pertandingan. Saya benturan dengan lawan sampai ini tulang rusuk patah. Dan waktu itu pertandingan masih 15 menit lagi dan pergantian pemain sudah habis. Mau nggak mau kan harus dipaksa. Jadi saya begitu pas main itu kena benturan sampai sampai muntah darah, keluar darah, ada darah di sarung tangan saya gitu. Jadi main satu tangan. Ya alhamdulillah waktu itu kita menang 1-0. Jadi dengan ya boleh dibilang pengorbanan saya tim bisa menang gitu. Ya itu yang buat menghibur diri aja gitu. Itu aja, Mas. Boleh tahu nggak, Coach, tim favorit Coach di luar apa, di dalam apa, dan kenapa suka juara? Tim favorit saya yang di Eropa adalah Sampdoria. Karena saya juga kan pernah main di sana, saya juga tahu kultur sepak bola di kota Genoa itu seperti apa, dan para supporter, hubungan supporter dengan klub itu sendiri, supporter dengan pemain itu sangat bagus. Dan kalau di Indonesia Timnas. Bisa diceritain kan pengalaman di Sampdoria waktu itu kan kalau nggak salah Mas Kurniawan juga ada seduluan dikontrak ya kalau nggak salah. Sebenarnya saya dengan Kurniawan waktu saya diminta untuk bergabung dengan mereka, sebenarnya Kurniawan juga harusnya bergabung dengan Sampdoria tapi dia memilih untuk kembali ke Indonesia. Tahun sebelumnya kan Kurniawan sudah diminta Sampdoria, tapi dia dipinjamkan ke FC Luzern di Swiss. Dia hanya bertahan 1 musim atau 2 musim. Begitu saya mau pergi ke sana ke Sampdoria, seharusnya Kurniawan juga ikut, tapi Kurniawan memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Kalau pemain Coach dari favorit Coach di luar Jawa, siapa favorit Coach, siapa, dan di dalam siapa yang favorit Coach menjaga utama? Oke, kiper favorit saya di Indonesia, kenapa saya memilih jadi kiper? Yang pertama adalah Bang Edi Harto, yang kedua Bang Hermansyah, karena mereka adalah dua senior inspirasi saya ketika saya memutuskan untuk jadi penjaga gawang. Karena Bang Edi Harto ketika dia juara SEA Games, dan Bang Hermansyah ketika PPD waktu itu dua senior ini berhasil menggagalkan memenangkan adu penalti dengan lawan-lawannya. Itu menginspirasi saya untuk menjadi seorang kiper, bahwa kiper juga bisa menjadi pahlawan dalam sebuah tim. Dan kalau di luar tentu saja karena saya pernah main di Sampdoria, Gianluca Paljuka itu salah satu kiper yang waktu itu keren dan tongkrongannya top lah, dan mainnya juga bagus. Striker yang pernah jalan Mas Kurnia tadi, yang paling Mas lawannya susah nih gitu. Oke. Di luar sama di dalam. Striker yang dulu selama saya main paling ditakuti adalah Jackson Thiago. Ya, karena waktu itu saya baru kembali dari Italia, saya langsung ikut waktu itu Ligina kedua.
Saya ketemu banyak pemain, waktu itu kan banyak pemain asing yang baru-baru muncul di situ. Memang pemain asing baru masuk di Indonesia. Kita tahu sendiri tongkrongannya Jason F. Thiago, badannya gempal, kakinya gede, syutingannya kenceng. Dan kalau ngelihat orangnya aja kan kita udah serem gitu. Apalagi benturan itu yang salah satu striker yang saya takuti ketika pertama kali saya terjun di Liga Indonesia. Oke, waktu di Sampdoria justru bukan seorang striker yang saya takuti adalah tendangannya Sinisa Mihajlovic. Karena selama saya di sana saya sering diajak latihan bareng. Ketika tim sudah selesai latihan, karena Sinisa Mihajlovic dia adalah spesialis tendangan bebas, setiap latihan dia selalu bilang, "Oke, Kurnia bantu saya latihan tendangan bebas." Jadi ketika dia mengeksekusi tendangan bebas, dia sudah menunjukkan arah. Bilang, "Kurnia pojok kanan," gitu. Akhirnya meskipun saya sudah tahu targetnya di pojok sebelah kanan, tetap aja nggak dapat karena tendangannya kenceng dan bolanya goyang-goyang itu. Gitu.